Kemudian kita mintakan mau'izah hasanah yang kedua kepada Al-Mukarram Alwi Segaf yang beliau berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmat wal Islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Alhamdulillah, amma ba'd. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak. Ulun di satu kesempatan berdiri di tempat yang penuh mulia dan berkah ini. Nggak ada lagi berkat guru kita yang ada sampingnya. Beliau inilah sebab musabab kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, rahmat, maghfirah Allah Ta'ala yang turun di tempat ini, saudara. Di samping beliau adalah Habib Ahmad Syarif bin Syahab. Kalau kita dengar kanan bin Syahab, kita pasti langsung pikiran kita ke Habib Rizik bin Syahab. Karena makom bin Syahab ini, kedudukan bin Syahab ini terkenal kecerdasan, saudara. Kalau ulun ini orang yang hina, orang yang banyak dosa. Jadi sebetulnya nggak pantas ulun berdiri di sini. Ini ada nih juga Hanyar Bulik dari Tarim, beliau dari Darul Mustafa. Dan murid dari Habib Umar bin Hafid. Bagaimana Habib Ali Al-Jufri mengatakan kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, lihat Habib Umar bin Hafid. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini berkah yang luar biasa bagi kita, saudara. Rahmat Allah Ta'ala yang diberikan salah satu ibadah kita adalah kita bisa duduk di tempat yang penuh berkah ini, saudara. Kalau kita tengok saudara kita yang di luar lagi bermaksiat sama Allah Ta'ala, yang lagi laleh kepada Allah Ta'ala, yang lagi bermuat yang dimana dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang jauh daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah, tapi kita diarahkan sama Allah Ta'ala, digerakkan hati kita, didudukkan tubuh kita, lahir batin kita duduk di tempat yang penuh berkah dan maghfirah ini. Subhanallah. Ini satu luar biasa, saudara. Ini berkah yang luar biasa, nggak bisa kita nilai lagi. Kalau kita lihat uyuh kada? Uyuh. Apa yang nggak uyuh di dunia ini? Uyuh. Sholat uyuh, zikir uyuh, puasa uyuh, qiyamul lail uyuh, semuanya uyuh kita di sini. Tapi nggak sia-sia, saudara. Uyuh kita jangan sampai jadi sia-sia. Uyuh kita di dunia boleh kita uyuh, tapi nanti sebagaimana Habib Ahmad tadi mengatakan, supaya ingin kumpul dengan Rasulullah, uyuh dulu di dunia kita. Capek dulu kita ini di dunia ini. Segala macam kita utarakan, tenaga, pikiran, semua harta kita yang di rumah kita tinggalkan, kita duduk di sini nggak ada lagi. Apa tujuan kita di sini? Kalau ulun boleh tahu apa? Apa pian seberataan duduk di sini untuk apa? Untuk apa? Hah? Untuk jadi orang yang baik. Karena ini tempat-tempat yang baik. Guru kita mendidik untuk hal yang baik. Karena kita belum baik, ingin lebih baik lagi. Ingin jadi yang lebih baik lagi, duduk di tempat ini. Untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Untuk dapat maghfirah Allah Ta'ala. Ini tempat, saudara. Ini tempat. Nabi mengatakan ini adalah Rawdatul Mustafa, ini jannah. Taman-taman surganya Allah Ta'ala di sini. Hakikatnya kita ini sudah duduk di taman surganya Allah Ta'ala. Bujur kita duduk di sini bersama beliau. Sebagian Nabi mengatakan kita duduk di sini, kata Nabi waktu ada salah sahabatnya duduk menghadiri majelis Nabi mengatakan dia sudah duduk dengan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi bujur. Dohirnya hadir di majelisnya Rasulullah. Sekarang kita pian seberatan hadir di majelis guru kita ini. Hakikatnya pian bertatap muka dengan Allah Ta'ala, duduk dengan Allah Ta'ala, menghadap pada Allah Ta'ala. Dan kita sudah lihat tadi, itu banyak berzikir sudah. Allah sudah mengatakan zikir adalah tatmin qulub. Ada salah satu membersihkan hati kita. Dan ini salah satu syarat yang paling utama, saudara. Syarat yang paling utama supaya kita bertemu dengan Rasulullah, bertatap muka dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Syarat utamanya adalah qalbun salim, hati yang bersih, saudara. Sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Syarif, seorang wali Allah besar, ulama besar.
Satu doanya dia adalah qalbun salim, minta hati yang bersih, saudara. Kalau hati kita kotor percuma. Akal aja, secara akal aja dah. Bolo ini nggak ahli pada hadis, nggak ahli pada dalil. Orang ini orang bongol, lebih pintar dari pian sebatan di sini. Orang paling bongol di sini, paling ini. Nah, ada Habib Ahmad Syed, Masya Allah. Secara akal aja, ibarat kita hendak makan, bawa satu wadah. Wadah kita ini kalau kotor, kita pastikan masukkan nasi, lauk pauk segalanya. Jelas tidak. Harus kita bersihkan itu wadah dulu. Setelah kita lap sudah kering, sudah bersih, gak ada berbau, baru nasi dan lauk pauk yang lain dimakan. Begitu juga hati kita, saudara. Kalau hati kita kotor, mana bisa rahmat Allah Ta'ala turun? Mana bisa mahfirah Allah Ta'ala turun? Mana bisa doa kita diterima oleh Allah Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Mustahil, saudara. Mustahil. Ini penyakit yang paling merusak pada diri kita. Kita sudah dirusak, saudara. Salah ulama-ulama syuk. Ulama-ulama kita sekarang ini sudah merusak. Dijual agamanya, dijual ngaran Nabi, dijual ngaran Allah. Naudzubillah. Tapi kalau itu ulun mengatakan, jangan katakan ulama. Apa sambatan yang paling pantas? Ulam bilma. Ulama. Gak pantas dikatakan ulama. Kalau ulama ini sebagai penerusnya Nabi, pasti baik, ngajak yang baik. Ini gak ada sekarang. Bujur ini sudah sunatullah akhir zaman. Tapi jangan umpat. Jangan ridho hati pian. Bujur pian gak bisa untuk mutasya apa. Tapi satu aja paling ringan. Jangan ridho di hati pian. Kalau ada seorang ulama mencaci maki para ulama, para habaib dan yang lainnya. Lebih-lebih menyangkut ngaran Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi menyangkut agamanya Allah. Naudzubillah bin naudzubillah. Waktu sedikit. Terus kayaknya. Pian terus. Ulun sudah karing tenggorokannya. Dari tadi perut sudah bunyi tung 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 tung. Wade baru set, tapi alhamdulillah. Enak katanya guru. Adalah Habib. Alhamdulillah. Qalbun salim. Salah satu syarat yang pertama kita untuk ingin bertatap muka dengan Rasulullah. Tapi nggak bisa ini, belum. Dengan penyakit-penyakit hati yang banyak. Biar sudah paham semua, sombong, kibir, hasud, semuanya. Itu pasti terjadi di bahkan terjadi pada guru kita ini. Dan ulun berpengalaman juga, saudara. Ulun membentuk pondok di Gambut sudah 20 tahun ini lawan guru Bahrudin. Ngarannya Darul Palah di Jambu Burung. Kurang apa fitnah, luar biasa. Anaknya kita didik, kita kasih ilmu, kita kebebasan biaya, kita kasih kitab, kita kasih seragam, semuanya kita berikan. Ujung-ujungnya fitnah yang dapat kita. Kita mendirikan untuk satu kebaikan di situ. Tetangga-tetangga yang lainnya memfitnahnya, merusaknya, mengganggunya, mempersempit kita untuk dakwah. Tapi insya Allah mudah-mudahan mereka. Tapi alhamdulillah dengan berkat istiqomahnya mereka ini. Asal uangan halus saja. Mungkin sepertiga dari tempat ini. Tapi alhamdulillah sekarang 1 hektar 725 luasnya. Insya Allah tempat ini majelis ini nanti lebih luas lagi nanti. Mungkin ada satu tanah-tanah yang susah untuk diberikan pada kita, yang hendak mau dijual kita dilarangkan harganya, mudah-mudahan dia diberi hidayah, diberi rahmat sama Allah Ta'ala, dan akan dimudahkan. Bahkan mudah-mudahan mereka lebih hidayah lagi diberikan, dan tanahnya diberikan, diwakafkan untuk pondok ini. Amin insya Allah. Hati yang bersih setelah kita lewatinya. Syarat yang kedua supaya kita bisa bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Apa? Sering kita melihat hablum minanas orang katakan berhubungan dengan manusia. Tapi di sini ulun tekankan bukan dengan manusia yang lain, enggak jauh-jauh. Kita ambil di ruangan setiap hari kita berkumpul. Siapa itu? Seorang wali yang tidak dikenal, seorang wali yang kita sepelekan, seorang wali kadang-kadang kita hinakan, enggak kita hiraukan. Kadang kita lalai mencium tangannya, kita mencium yang lainnya. Adalah dua orang tua kita, saudara. Kuitan kita, saudara. Ingat, Allah sudah mengatakan, memperingatkan di sini, ridho wa ridho bairu walidain. Allah Ta'ala ridho, sebab kuitan kita ridho, saudara. Banyak kita sepelekan, bahkan maaf-maaf, kuitanku seorang petani. Bahkan maaf-maaf, seorang tuaku pemulung. Bahkan lebih daripada itu kita sering menyepelekan, saudara.
Ada habaib, ada ulama yang lain, kita cium tangannya bolak-balik minta doanya, tapi kita lupa minta doanya kepada kuitan kita. Naudzubillah bin naudzubillah. Ini sudah banyak terjadi. Lebih dari parah itu dibunuhnya orang tua, lebih parah lagi, saudara. Ini akhir zaman ini kita memang dirusak akal pikiran kita, dilemahkan keimanan kita, tapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang tergolong dari orang-orang itu, saudara. Datangi kuitan kita. Boleh kita kemarin lalai kepada orang tua, atau tadi kita lalai tidak mencium tangan kuitan kita. Nanti bulikan dari sini kita niatkan akan mencium bolak-balik tangan kita dan kita minta doanya. Hati-hati. Ini pian dapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Ta'ala masih bergantung, saudara. Pian sampai dikatakan satu langkah keluar dari itu menjadi berkukuran harus bujur, tapi masih menunggu. Menunggu apa? Ridhonya kuitan pian. Masih ada kuitan, datangi kuitan pian. Minta halal ridhonya, bolehkan, niatkan dari sekarang ini. Sebabnya kalau pian gak niat dari sekarang, begitu pian mengangkatkan badan pian, mau melangkah, Allah menarik roh pian. Naudzubillah. Apa yang terjadi? Husnul khotimahkah? Su'ul khotimahkah? Naudzubillah. Niatkan segala sesuatu, niatkan dengan yang baik. Kullu amal biniyah. Sebanyak mungkin pian buat niat di majelis ini, hadirkan dua kuitan pian, hadirkan saudara-saudara pian, hadirkan yang lain-lainnya semua, hadirkan sebelum pian punya niat diri pian sendiri, niatkan untuk saudara-saudara kita, lebih-lebih kuitan kita lebih dulu, hadirkan guru kita, niatkan, baru niat hajat pian, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Ta'ala nantinya. Jangan kita jadi orang yang egois, yang mentingkan diri sendiri. Naudzubillah. Hormati kuitan pian. Coba sedikit kita kupas, kita getarkan hati kita kayak apa dengan kuitan kita. Kayak apa abah kita siang malam mencarikan nafkah untuk kita. Panas, terik matahari yang menyengat, bahkan kehujanan, bahkan satu langkah keluar dari rumah tertabrak bisa terjadi, terbunuh di tengah jalan bisa terjadi. Untuk siapa? Untuk kita, untuk nafkah kita. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang baik, manfaat di dunia wal akhirah. Kayak apa perjuangan apa kita? Sudahkah kita mengingatnya? Kalau kita mengingat sudah, ini dulu langkahan. Ibarat pian menanggal satu tangga, 1, 2, 3, nggak bisa dari satu lampian langsung ke 10, kada kawa. Mustahil itu. Kayak apa mama kita? Mama kita yang mengandung 9 bulan lebih kandungan. Proses kelahiran kita dari rahimnya antara hidup dan mati siap diberikan, perjuangkan untuk kita. Belum daripada itu, nyaman-nyamannya kuring kita menangis dengan ridho dan ikhlasnya, tetesan air susunya diberikan pada kita. Belum daripada itu, maaf lagi nyaman lagi makan, kita menangis maaf lagi bahera, tangan sucinya membersihkan kotoran kita. Dan lebih daripada itu, bahkan mungkin masih ada kuitan kita dan kita jadi orang yang garing salah satunya, dan dia ridho, ikhlas dan senang hati dan tanpa merasa jijik membersihkan kotoran kita. Tapi sebaliknya, kayak apa kalau kuitan kita garing? Sedihkah? Jijikkah kita membersihkan kotorannya? Adakah di benak pian sudah? Introspeksi diri kalian saudara. Jawab pada diri diam pian masing-masing. Ingat, Allah Ta'ala ridho karena kuitan kita ridho. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang anak yang tidak diridhoi orang tuanya. Nabi tidak mau mendoakan, bahkan sama Nabi akan dibakarnya, akan dihancurkan, untuk menggetarkan, bukan Nabi untuk berbuat kayak gitu, untuk menggetarkan hatinya kuitannya supaya meridhoi ini anak. Setelah kuitannya meridhoi, apa yang terjadi? Dengan mudah dia mengeluarkan lafaz dakhala jannah yang diberikan. Tapi tidak semudah gini saudara. Kalimat pun tidak pantas kita berikan pada kuitan kita. Berapa kali kalimat berapa kali bantahan yang kita berikan pada kuitan kita. Berapa kali yang kita menyuruh kita melalaikannya, kita mensepelekannya. Hati-hati saudara. Kalau pian ingin orang yang bermanfaat di dunia ini sampai di akhirat, dan ingin bertatap muka dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Nabi, mulai sekarang ini jangan ditunda-tunda lagi satu kebaikan. Ini kesempatan pian seperataan untuk jadi orang yang baik, untuk yang selamat. Datang minta halal dan ridhonya.
baru pian akan menjadikan satu tingkatan, yaitu hablum min Rasulillah, bisa cinta dengan Nabi, bisa mengatakan kalau aku cinta dengan Nabi. Sebagaimana kata Nabi tadi, sudah ditunjukkan perjuangan Nabi kepada kita, perjuangan Nabi untuk membuatkan kita jadi orang yang manfaat, bahkan sampai Nabi akhirnya sujud untuk mintakan kita. Dengan apa? Hidupkan sunnahnya Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, bangkitkan sunnahnya Nabi. Jangan sopan kita, kadang kita dengan senang hati merokok. Sebagian ulama mengatakan haram. Dengan senang hati kita merokok, tapi dengan siwak kita sumpah. Sopan kita melakukan dengan siwak. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain. Kita hendak masuk kamar mandi, kita nggak pernah mengingatkan di sini. Mana yang didulukan, kaki kanan kah, kaki kiri dulu kah? Kita sepelekan. Hal-hal yang sepele kita sepelekan dan kita halalkan. Ini yang menjadikan mudarat yang besar bagi kita, saudara. Ini untuk menunjukkan kalau kita cinta dengan Nabi. Perhatikan yang paling halus, yang paling kecil di sisi kita. Tapi nggak ada semuanya itu hina. Bahkan makanannya Nabi pun kita sopan mengkonsumsinya. Kita makanan orang barat-baratan yang kita gunakan. Akhlak orang barat kita gunakan. Cara orang barat kita gunakan. Bahkan menyapa orang tuanya, mama, papa. Adakah Nabi ngajarkan kayak gitu? Gak pantas, saudara. Baru kalau kita sisa menjalankan ini, kita mau level sampai kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad, pasti kita sampai kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," minta sama aku maka aku beri. Siapa yang diberi? Orang yang menjalankan 4 syarat tadi itu. Sampai kepada Allah Ta'ala. Ingat saudara, perpecahan terjadi sekarang. Jujur Nabi sudah mengatakan Islam terpecah jadi 73 bagian menurut. Tapi jangan kita terkurung orang yang terpecah. Allah sudah memperingatkan di surat Al-Imran, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Kita sudah diingatkan sama Allah Ta'ala, berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kita saling memusuhi dengan saudara kita. Guru kita mendirikan ma'had kayak gini susahnya, tapi kita lalai. Kita membencinya. Naudzubillah. Ini sudah tafarraqu ini, saudara. Kita mempecah belah sudah. Mari kita rangkul saudara-saudara kita yang lain. Tadi yang kita lagi berselisih paham, kayak kita datangi, saling memaafkan. Jangan nunggu nanti bulan Ramadan, jangan nunggu nanti kita bulan Syawal. Bisakah kita menyampaikan sana? Jangankan besok. Ini hari 1 jam kemudian pian bisa menjamin diri pian selamat, masih hidup? Nggak bisa, saudara. Belum tentu. Tapi insya Allah pian sebatang dipanjangkan umur sama Allah Ta'ala. Dan suatu lambang sudah. Oleh karena itu, perbaiki diri kita, perbarui diri kita. Mari kita dengan semangat, cincingkan kita, perkuat perjuangannya Nabi kita ingat, perjalanannya Nabi kita ingat, pekerjaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan. Semuanya kita kerjakan, insya Allah kita ke orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Kita diselamatkan di dunia ini sampai akhirat ini. Ini bisyarahnya di dunia, saudara. 4 alam kita sudah lalui, alam rahim ibu. Alam dunia sekarang kita jalani, alam kubur bahkan kita masuki, dan alam akhirat nanti penentuan kita di mana kita tempatnya, surgakah, nerakakah. Dan di sinilah tempatnya di dunia ini, saudara. Dan sekarang ini pun kita duduk di tempat ini proses pertama. Niatkan pada diri pian masing-masing. Jangan lalai. Bujur pian berzikir sudah uyuh, tapi jangan sampai uyuh ini enggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jadikan uyuh pian ini. Dan nanti kita di hadapan Allah Ta'ala, satu persatu tubuh kita akan dikupas oleh Allah Ta'ala. Satu persatu akan menghadap sama Allah Ta'ala. Gimana rambut akan bersaksi, gimana telinga kita akan bersaksi, gimana mata kita bersaksi, hidung kita bersaksi, mulut kita, tangan, semuanya bersaksi pada Allah Ta'ala. Kalau semua sudah bersaksi, perbuatan kita buruk di dunia, apa yang kita dapat? Naudzubillah. Tapi kalau semuanya bersaksi, yang ada penjatuh dari doanya Allah Ta'ala, kita di jalannya Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah, menghidupnya sunnah Rasulullah, untuk sampai mana dan mereka akan bersaksi mengatakan. Dan semua akan menjawabnya, dan kita akan selamat. Mudah-mudahan kita digolong orang yang selamat di dunia wal akhirah, dan kita jadikan orang-orang yang manfaat di dunia wal akhirah. Dan guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, bisa membimbing kita sampai akhir nanti, dan bahkan anak cucu kita menjadikan satu berkat di satu tempat ini. Dan mudahkan ilmu kita dan tidak disia-siakan di hadapan Allah Ta'ala, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan apa hajat kita di dunia wal akhirah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat di dunia wal akhirah. Dan hati-hati pian di diri pian pasti ada satu hajat. Niatkan di satu
majelis ini, niatkan di satu majelis ini, ucapkan dalam hati kita, minta sama Allah Ta'ala, minta melalui Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, utbini, ya Rasulullah, assalatu wassalamu ya Rasulullah, utbi ya Rasulullah, tolong aku, bantu aku ya Rasulullah, utbi ya Rasulullah. Insya Allah, pertolongan Rasulullah akan hadir pada kita, pertolongan akan diberikan pada kita, dan kita jadikan orang yang manfaat di dunia wal akhirah, dan kita jadikan manfaat, dan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita jadikan yang soleh wa soleh. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, orang tua kita dipanjangkan umur dan diberi keberkahan dan ditambahkan satu keimanan pada orang tua kita. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afiyata daim fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min jubatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma asturna bi istiqamin. Allahumma asturna bi istiqamin. Allahumma asturna bi istiqamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabb. Kami hambamu yang hina ini ya Rob. Kami hambamu yang selalu berbuat dosa kepada Engkau ya Rob. Kami selalu lalai dengan sunnah-sunnahnya kekasihmu Nabi Muhammad ya Rob. Kami selalu melalai untuk beribadah pada Engkau ya Rob. Sebabkan kami setiap harinya berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kami melalaikan ya Rob, itu cuma di lisan kami ya Rob, tapi gerakan hati kami ya Rob. Kuatkan iman kami ya Rob, tambahkan keiman kami di majelis ini ya Rob, supaya kami jadi orang yang bermanfaat ya Rob. Mohon ampunan Kau ya Rabb. Lanturan istighfar sudah kita banyak. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, sengaja maupun kami tidak sengaja ya Rabb. Nampak maupun tidak nampak ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Terima amal ibadah kami. Bimbing kami ya Rabb. Bimbing di jalan Kau ya Rabb. Kadang banyak saudara-saudara kami yang sesat ya Rabb. Lepas dari aturannya Nabi, lepas dari akidahnya Nabi, lepas dari relnya Nabi Muhammad SAW, dengan kami tergolong orang-orang yang itu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan keluarga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikan istri kami istri yang solehah, istri-istri yang nanti jadinya ratu-ratu di dalam surga Allah. Istri-istri yang menjadikan yang mulia di sisi Allah, yang membawa kami, membimbing kami, menurutkan kami, mendukung kami untuk di jalan Kau ya Rabb, menegakkan sunnahnya kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Dan anak-anak kami ya Rabb, jadikan anak-anak yang soleh wa solehah ya Rabb. Karena sudah banyak anak-anak yang lepas dari didikan kami ya Rabb. Didikan dari orang tuanya lepas. Yang banyak kita di sini, kita melepas dari aturan Nabi Muhammad SAW. Lepas dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mensepelekan agamanya Allah ya Rabb. Jangan Kau Rabb jadikan anak kami sebagai golongan orang yang tidak bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadikan anak-anak kami ada yang soleh wa solehah ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang masih panjang umurnya ya Rabb, masih hidup di muka bumi ini ya Rabb, yang masih sakit maupun sehat, beri kesehatan jasmani dan rohaninya ya Rabb. Panjangkan umurnya dari keberkahan ya Rabb, supaya bisa membimbing kami, mengarahkan kami, mendoakan kami, menjadikan syahadu ridha Engkau ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Dan orang tua kami ya Rabb, yang sudah telah mendahului kami, yang telah Engkau panggil ya Rabb, maafkan ya Rabb. Maafkan ya Rabb orang tua kami yang di dalam kubur ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Perlakukan dia dengan lemah lembut ya Rabb, sebagaimana Sidin melakukan kami di muka bumi ini dengan lemah lembutnya ya Rabb. Kasih sayangilah ya Rabb, sebagaimana Sidin melakukan kasih sayang yang pada kami di muka bumi ini ya Rabb. Ya Rabb, kami nggak bisa memberikan apa-apa kecuali Engkau meridhoinya ya Rabb. Maafkan orang tua kami, kumpulkan dengan kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb, dan kumpulkan nanti kami bertemu dengan kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, jangan Kau siksa keluarga kami ya Rabb. Kami sayang, kami cinta, kami tahu kami banyak lalai kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Tapi kami janji ya Rabb, di tempat ini, di majelis ini kamu menjadikan untuk jadi anak yang soleh wa soleh, untuk jadikan anak yang bisa berbakti kepada kuitan kami ya Rabb. Ya Rabb, dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb, dengan maghfirah-Mu ya Rabb, kami mohon
Sebagaimana kau mengatakan, apabila hambaku mengangkat kedua tangannya maka aku sopan tidak akan memberikan. Maka kabulkan hajat kami semua di tempat ini ya Rabb. Kabulkan hajat kami semua dan saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini, bahkan saudara kami yang tidak hadir di tempat ini, jadikanlah orang yang manfaat di dunia wal akhirah dan kabul hajatnya ya Rabb. Selamatkan mereka, beri hidayahkan mereka ya Rabb. Ya Rabb. Dengan guru-guru kami panjangkan umurnya ya Rabb. Biar kesehatan jasmani dan rohaninya ya Rabb. Lindungilah ya Rabb dari orang-orang ingin merusaknya, menghancurkannya, memfitnahnya ya Rabb. Ya Rabb. Selamatkan saudara-saudara kami semua ya Rabb. Selamatkan negara kami ini ya Rabb, NKRI Indonesia ini ya Rabb. Selamatkan ahli sunnah wal jamaah ini ya Rabb. Karena ada tangan-tangan yang kotor ingin merusaknya ya Rabb. Ingin merusaknya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Beri hidayah mereka. Beri hidayah pemimpin kami ya Rabb. Tapi apabila dia tidak pantas mendapatkan satu hidayah, hancurkan ya Rabb. Hancurkan mereka yang merusak. Ya Rabb, kabulkan. Ini jadikan satu doa kami yang telah kau terima ya Rabb. Dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Ada lagi satu kesempatan kami, satu senjata kami adalah doa untuk permohonan pada Engkau. Engkau lah yang memiliki segalanya ya Rabb. Engkau lah maha segalanya ya Rabb. Kami hamba-Mu yang hina ini kami mohon ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Mohon maaf yang banyak kalau ada kata-kata kalimat ulun menyinggung pian seberataan. Tidak ada lagi kami hamba yang doif, kami hamba yang hina. Kami adalah seorang pembantu pian di sini ini. Kami berusaha untuk mendirikan diri kami ini jadi yang baik. Dan untuk itu kami mengharap pian bisa mengambil ini semua. Mari kita perbarui semua. Dan sedikit juga kami mohon doa pian seberataan. Kami lagi membangun majelis dalail khairat yang ada di Batu Tungku. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini ulun sudah membentuk dalail khairat. Ulun meneruskan kai ulun Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Sidin ada di Siwon, dulu tinggal di Mojosari di Jawa Timur. Setelah jadi satu fitnahan dia kembali. Dan Sidin setiap harinya alhamdulillah 5 kali khatam dalail khairat. Ulun berusaha untuk menghidupkan, untuk menjadikan satu berkah. Mohon doanya. Oleh karena itu setiap habaib saudara, setiap habaib datang berceramah dimanapun, seperti mana Akhina Ahmad Syarif bin Syahab ini juga membawa satu oleh-oleh untuk kebutuhan, nggak ada lagi untuk dakwah di daerah. Begitu juga kami lagi pembangunan ada satu oleh-oleh juga, mudah-mudahan manfaat. Ini kami harap setidak-tidaknya doa dari pian, doakan supaya ini dengan kemudahan, kelancaran ini di zaman yang penuh fitnah ini. Mudah-mudahan ada walaupunikum. Terima kasih pada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Habib Alwi Assegaf atas tausiah beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.